warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian keadaan terminal. Suatu keadaan menurut akal sehat tidak ada lagi harapan lagi bagi si sakit untuk sembuh. Pengertian kematian. Suatu pengalaman tersendiri akan mengalami atau menghadapi seorang diri dan mengharapkan suatu kehilangan. Ini adalah 5 tahapan menjelang ajal. Yang pertama yaitu menolak. Menolak di sini maksudnya adalah pasien yang tidak terima dengan kondisi tubuhnya pada saat ini. Nah, yang kedua yaitu marah. Marah ini terjadi pada kondisi pasien mengancam kehidupannya dengan segala hal yang telah diperbuatnya. Nah, yang ketiga yaitu menawar. Menawar adalah pasien berpikir bahwa kalau dia tidak melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi. Di sini contohnya yaitu apabila pasien tersebut tidak memakan makanan yang manis, yang mengandung karbohidrat tinggi, maka pasien tersebut tidak akan kena penyakit gula, diabetes, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu kemurungan. Kemurungan di sini maksud adalah biasanya pasien ini tidak mau bicara, mengurung diri, berdiam diri, dan sebagainya. Nah, yang kelima yaitu menerima. Menerima ini adalah pasien menerima apapun kondisinya. Nah, selanjutnya yaitu tipe-tipe perjalanan proses kematian. Nah, di tipe-tipe ini ada 4, yaitu yang pertama, kematian yang pasti dengan waktu yang diketahui. Nah, yang kedua, kematian yang pasti dengan waktu yang tidak bisa diketahui. Nah, yang ketiga, kematian yang belum pasti. Nah, yang keempat yaitu kemungkinan mati dan sembuh yang telah ditentukan. Tanda-tanda klinis menjelang ajal. Yang pertama, hilangnya tandus otot. Yang kedua, kelembapan pada sirkulasi. Yang ketiga, perubahan tanda-tanda vital. Yang keempat, gangguan sensoria. Tanda-tanda klinis saat meninggal: tidak ada respon terhadap gerak, tidak ada refleks, tidak ada gerak pada otot, tidak gambar mendatar pada FKG. Tujuan perawat menjelang ajal: 1. Memberikan rasa tenang dan puas jasmaniah, rohaniah pada pasien dan keluarganya. Kita jelaskan bahwa yang kita lakukan ini semuanya untuk membuat bapak atau ibu senang. Yang kedua, memberikan ketenangan dan kesan yang baik pada pasien di sekitarnya, supaya tidak terganggu dengan pelaksanaan yang kita lakukan sehingga bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, untuk mengetahui tanda-tanda pasien yang akan meninggal secara medis, dibuat dari keadaan umum, vital, psikin, dan beberapa tahap kematian. Contohnya, pernafasan yang semakin menurun, nadinya yang tidak teratur lagi, mulai melambat dan banyak lagi teratur lagi, mulai melambat dan banyak lagi tanda-tanda yang terlihat jelas. Menurut penelitian, zikir merupakan media penerang dan penetral jiwa bagi pasien terminal, khususnya muslim. Zikir berpotensi untuk mengurangi kecemasan pada pasien. Macam-macam zikir itu banyak sekali. Ada tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Contohnya seperti Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, dan lain sebagainya. Jadi, dalam melakukan zikir pada pasien terminal bisa membuat kecemasan itu berkurang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas. Perkenalkan, saya perawat Mileni Ramadona yang bertugas dari jam 7 sampai jam 1 siang nanti. Ibu namanya siapa? Muti, Mas. Oh, Ibu Muti. Baiklah, Bu Muti. Kita sekarang mau periksa dulu ya, Bu. Periksa tensi, nadi, tekanan darah, sama suhu ya, Ibu. Iya, Mas. Tensi itu tinggi ya, Ibu. Tensi 160/110. Kita periksa suhu dulu ya, Ibu.
suhu ibu normal. Keadaan ibu sekarang gimana? Apa yang ibu rasakan? Ya gitulah nurse, saya merasakan badan saya semakin kesini semakin memburuk. Saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Oh, ibu nggak boleh begitu. Ibu harus semangat. Ibu mau sembuh kan? Sangat mau nurse, tapi saya takut, saya cemas. Oh iya. Jadi ibu harus semangat biar cepat sembuh. Nanti bisa kumpul lagi sama keluarganya di rumah ya ibu. Iya nurse. Oh, tadi juga ibu juga merasa cemas. Ya saya juga tadi pas periksa tensi ibu juga tinggi ya bu. Ya berarti ibu cemas gitu. Bu, di waktu luang yang seperti ini, ibu bisa baca zikir supaya ibu nggak cemas lagi. Terus ibu tenang, bisa tidak jadi ketakutan yang ibu pikir-pikirkan kan ini tadi kata ibu, nanti saya gini, ya kayak gini lah keadaan saya kayak gini. Daripada ibu mikirkan itu, lebih baik dengan ibu berzikir. Insya Allah kalau ibu yakin nanti ibu bisa lebih tenang, lebih rileks lagi, tidak memikirkan hal-hal yang gimana-gimana lagi, yang memburuk-buruk ke depannya gitu ya ibu ya. Zikirnya seperti apa ya nurse? Nah, zikir itu ibu banyak, ada tahmid, tahlil. Jadi ibu terserah memilih aja yang mana yang ibu menurut ibu mudah, menurut ibu dibaca itu tidak susah, seperti Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Nih kayak ibu seperti kayak gini sekarang. Nanti ibu sambil diam, sambil Subhanallah, 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 Subhanallah seperti itu ya ibu. Iya nurse, nanti saya akan mencoba mengikuti saran dari nurse. Semoga penyakit saya cepat sembuh ya nurse. Amin ya Allah, amin. Semoga ibu cepat sembuh ya ibu. Dan lagi ibu, kan semua penyakit ini datangnya dari Allah. Dan Allah juga yang bisa menyembuhkan. Jadi kami ini hanya sebagai perantara untuk bisa menolong ibu. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya ibu. Iya nurse, terima kasih banyak ya nurse. Ya baiklah ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi ibu? Kalau begitu saya permisi dulu. Nanti kalau ibu butuh apa-apa atau perlu apa-apa, dan misalnya ibu nih mau cerita, jangan sungkan-sungkan ya ibu ya, cerita aja, nanti panggil saya. Nanti ibu bisa pencet tombol yang ada di sana. Ya, ibu. Baiklah kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam nurse. Ada menurut penelitian, emosional, marah, dan putus asa pada pasien terminal, melaksanakan sholat adalah hal yang baik yang bisa dilakukan oleh pasien. Karena dengan melaksanakan sholat, pasien membuat emosi pasien lebih terkontrol, membuat marahnya lebih terkontrol, dan menghilangkan rasa putus asa kepada pasien. Melaksanakan sholat adalah hal yang wajib bagi setiap umat muslim. Tidak ada keterbatasan melaksanakan sholat. Apabila tidak bisa berdiri, bisa melaksanakannya dengan duduk. Apabila tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Dan apabila berbaring tidak bisa melaksanakan dengan bergerak, bisa dengan isyarat saja. Intinya, niat kita kepada Allah. Karena dengan melaksanakannya sholat dalam keadaan sakit, bisa melipat gandakan amalan yang kita lakukan. Dan kita senantiasa menerima bahwa sakit ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Bu Mufi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat SSN yang bertugas pada siang hari ini dari jam 2 sampai jam 8 nanti. Iya sus, kenapa diganti-ganti? Tadi pagi suster Mile, sekarang kok suster Desi? Iya Bu, suster Mile dia shift pagi dan sekarang kan udah siang, jadi sekarang saya yang ganti suster Mile. Oh, Bagaimana keadaan Ibu sekarang? ya begini. Baiklah Bu. Iya sus, dari tadi mama marah-marah, emosinya tidak terkontrol. Iya Dek, kalau orang sakit, emosinya memang tidak terkontrol. Adek harus sabar ya. Adek mau kan mamanya cepat sembuh? Mau dong sus, saya rindu jalan-jalan sama mama. Ibu, untuk mengontrol kemarahan Ibu bisa buat sholat ya Bu. Ibu sekarang sholat kan?
Ya, kadang-kadang. Ibu tahu nggak? Sholat itu bisa mengontrol kemarahan ibu, emosi ibu, dan sholat itu juga bisa membuat hati ibu lebih tenang. Iya, Sus, saya tahu. Iya Bu, walaupun ibu lagi sakit, sholat itu wajib Bu. Walaupun ibu nggak bisa duduk, nggak bisa tidur, ibu harus yakin kalau sakit itu ujian dari Allah. Dengan sakit berarti ibu dapat memperoleh amalan dari Allah. Baik, Sus, saya tidak akan meninggalkan sholat lagi. Baik, bagus Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut penelitian, mendampingi pasien di akhir sisa hidupnya bisa mengurangi sedikit ketakutan dan kesendirian pada pasien. Adanya keluarga di samping pasien yang sedang mengalami sakaratul maut bisa menghilangkan ketakutan dan kesendirian pada pasien dan tidak meninggalkan pasien sendirian. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang sebelum terdengar dengkurnya atau menjelang kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3 maksudnya di sini. Yang pertama, sebelum nyawa nyampe tenggorokan. Yang kedua, saat seseorang melihat sesudah kehidupannya. Yang ketiga, apakah mereka mendapatkan rahmat atau hinaan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Ningsi Rahayu yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 1 siang nanti ya Ibu. Iya, Nels. Gimana kondisi Ibu pada hari ini? Saya lelah, saya capek dengan semua ini. Keluarga saya pada sibuk semua. Saya yakin tidak akan ada yang mau menjenguk saya di sini. Ibu, mungkin mereka lagi sibuk. Kan di sini juga ada anak Ibu dan saya dan beberapa nurse lainnya. Saya takut, di sini sangat sunyi. Ibu, kan di sini ada saya dan ada beberapa nurse lainnya. Jadi Ibu bisa curhat ke saya dan ke teman-teman saya lainnya. Iya, Nas, mama saya selalu merasa ketakutan. Oh iya, Dek. Jadi gini, Dek, kalau misalnya kayak gitu, gimana kalau Dek menghubungi keluarga Dek yang lainnya, abang, ayah, atau yang lainnya gitu, biar ibunya nggak ngerasa kesepian, gitu, Dek. Iya, Nas, nanti saya akan menghubungi abang dan kakak saya supaya semuanya mengumpul di sini. Iya, jadi ibunya nih, nanti kalau misalkan keluarganya datang nih, jadi ibunya nggak merasa kesepian, jadi nanti bisa ngobrol, cerita semuanya, jadi nggak jadi beban pikiran ke ibunya, jadi penyakitnya itu juga bisa berkurang dengan keluarga gitu, atau dengan teman-teman yang lain bisa juga diajak ke sini. Terus kalau misalnya ibunya minta apa-apa, kasih aja selagi masih dalam batas wajar ya, Dek. Iya, Nas, baiklah, terima kasih. Iya, sama-sama, permisi ya, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nas. Bagaimana Ibu? Iya, Nas, dari tadi Ibu diajak ngomong jawabannya saja. Banyak-banyak berdoa ya, semoga yang terbaik untuk Ibu. Iya, Nas. Banyak-banyak membaca ayat-ayat pendek atau Al-Quran di dekat Ibu supaya Ibu bisa mendengar. Ya, Nas, saya ambil Al-Quran dulu. Iya, Dek. Banyak-banyak berdoa yang terbaik untuk Ibu. Saya permisi dulu ya. Perawatan pasien menjelang ajal. Yang pertama, ajak pasien berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentalkinkan pasien dengan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Apabila pasien telah meninggal, yang pertama dilakukan mengikat tangan jenazah di atas perutnya dengan kain kasa. Yang kedua, mengikat kepala jenazah sampai mulutnya tertutup rapat. Yang ketiga, mengikat lutut jenazah dengan kain kasa.
Yang keempat, mengikat kaki dengan kain kasah. Terakhir, menutup jenazah dengan kain putih atau kain panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nus. Adik bisa bisikan ke telinga ibunya 2 kalimat syahadat? Kalau tidak, kalimat la ilaha illallah. Bisa, Nus. Ibu sudah tidak ada, Dek. Ikhlaskan ibunya ya. Doain ibunya diterima di sisi Allah. Selanjutnya, melepaskan semua perikat Ibu Mukti. Kedua, mengikat kedua tangan Ibu Mukti dengan kain kasah. Lalu mengikat di bagian kepalanya dan mengikat di bagian kakinya. Selanjutnya, tutup badan Ibu Mukti dengan kain panjang. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari roleplay tadi bahwa perawatan paliatif yang berfokus pada pasien dan keluarga dengan mencegah dan menghilangkan penderitaan. Dari adegan roleplay yang ditampilkan tadi, dengan membaca zikir, melaksanakan sholat, dan mendampingi pasien selama sakit dapat mengurangi rasa kecemasan, takut kematian, dan kesendirian pada pasien terminal khususnya Muslim.